Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu. Kali ini kita akan bahas satu persoalan yang penting di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah institusi. Pasti kita mendengar adanya dilema moral dimanapun kita. Sebagai guru kah kita, sebagai kepala sekolah kah kita, sebagai kepala TU, sebagai apapun kita, sebagai manajer pasti akan mengalami sesuatu yang disebut sebagai dilema moral. Selalu ada dan itu akan kita bahas. Ada satu contoh kasus di sebuah sekolah, misalnya di perpustakaan sekolah, Rara sedang bersih-bersih di perpustakaan, tiba-tiba kemudian dia melihat ada dompet, kemudian dompet itu menurut dia adalah satu rezeki nomplok buat dia, maka kemudian dia simpan, tapi di sudut lain ada seorang yang sedang memperhatikan dia, sahabatnya, yaitu yang namanya adalah Tari. Tari dengan diam-diam mengamati apa yang dilakukan oleh Rara ketika dia menyembunyikan dompet tersebut. Tak berapa lama kemudian Bu Sri, seorang pustakawan itu kemudian mengumumkan ada dompet yang hilang atas nama Nina, yang beberapa menit sebelumnya mengadu kepada Dewan Guru bahwa dia kehilangan dompet. Ini maka akan ada terjadi perasaan yang dilematis bagi Tari. Satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina, dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas maupun di dalam ke kantin dan sebagainya, dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik bagi padanya. Ini contoh yang simpel, tapi ini sering terjadi di sehari-hari di institusi manapun, terutama guru dan kepala sekolah sering menghadapi kasus seperti ini. Kita akan coba analisa bagaimana seharusnya Tari kemudian bersikap. Ada 9 langkah yang harus dilakukan di dalam penyelesaian masalah dilema ini. Ada panduan-panduan pertanyaan yang harus kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, langkah pertama adalah apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan di dalam kasus yang tersebut, kasus dari Tari tadi. Kita bisa analisa bahwa nilai kejujuran, integritas, mengembalikan atau melaporkan dompet milik Nina bertentangan dengan nilai loyalitas dan hubungan persahabatan, menjaga hubungan baik dengan Rara dan menghindari konflik. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus tersebut? Tentu ada Tari yang merasakan dilema tadi, dilema moral tadi. Kemudian ada Rara, pemilik dompet dan sahabat dekat dari Tari. Kemudian ada Nina, pemilik dompet yang kehilangan tadi. Kemudian ada Bu Sri, guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan. Kemudian ada juga pihak sekolah dan siapa lain yang terlibat secara tidak langsung. Yang ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus keempat tersebut? Kita bisa sampaikan bahwa Rara menemukan dan mengambil dompet tanpa izin. Tari melihat langsung Rara mengambil dompet tersebut. Nina kehilangan dompetnya saat berada di perpustakaan. Rara dan Tari adalah sahabat dekat. Tidak ada orang lain yang melihat langsung kejadian tersebut. Bu Sri mengumumkan kehilangan dompet tersebut secara resmi. Yang keempat, pengujian benar dan salah yang mana yang bisa dilakukan? Kita bisa jawab bahwa yang bisa dilakukan adalah dengan uji legal. Apa itu? Apakah menyembunyikan atau tidak mengembalikan dompet melanggar hukum? Maka ya, itu bisa dianggap sebagai pencurian atau penipuan. Ada juga bisa kita lakukan uji regulasi. Apakah ini sesuai dengan aturan sekolah tentang kejujuran dan integritas? Kemudian ada juga uji intuisi. Apakah hati nurani saya mengatakan bahwa ini salah? Ya, mengembalikan adalah suatu tindakan yang benar. Kemudian bisa juga dengan uji publikasi. Bagaimana jika diketahui masyarakat luas akan memperkuat citra kejujuran dan moral. Ada juga uji panutan atau idola. Apa yang dilakukan tokoh yang saya kagumi dalam situasi serupa? Biasanya mereka menegakkan kejujuran dan keadilan. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana yang bisa dilakukan? Kita bisa jawab, pertimbangan paradigma kejujuran versus loyalitas. Kejujuran menuntut pengembalian dan melaporkan.
Sedangkan loyalitas terhadap rara menuntut menjaga rahasia dan hubungan baik. Analisis mana yang lebih utama dan sesuai dengan nilai yang moral yang dianut. Yang keenam, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? Kita bisa jawab pertanyaan itu mengutamakan prinsip kejujuran dan integritas, yaitu mengembalikan dompet dan melaporkan kejadian secara jujur, atau menggunakan pendekatan kompromi seperti menegur rara secara pribadi dan mengingatkan pentingnya kejujuran tanpa langsung mengungkapkan siapa yang melihat. Yang ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijaksana yang bisa dilakukan? Maka melakukan pendekatan pribadi kepada rara itu hal yang sangat penting, memberi pengertian tentang pentingnya kejujuran dan kepercayaan. Mengajak rara secara sukarela untuk mengembalikan dompet tanpa mengungkapkan bahwa ia ketahuan. Kemudian melaporkan secara diam-diam pada pihak sekolah untuk mendapatkan solusi yang adil. Misalnya, memberitahu guru tentang kejadian tanpa menyebut nama rara secara langsung. Langkah ke-8, apa keputusan akhir yang bisa kita sesuaikan dengan analisis kasus tersebut? Maka saya akan menyarankan Tari untuk mengajak Rara secara pribadi dan jujur, mengingatkan pentingnya kejujuran serta mendukung Rara agar mengembalikan dompet secara sukarela. Jika Rara bersikap menolak atau tetap tidak jujur, maka saya akan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah secara diam-diam agar tindakan yang adil dan sesuai nilai-nilai kejujuran tetap terwujud. Dan yang terakhir, pelajaran apa yang kita dapatkan dapat kita dari pengambilan keputusan ini, dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan itu di kemudian hari. Maka kita kemudian bisa analisa. Pelajaran utama adalah pentingnya keberanian moral dan keberanian untuk menegakkan nilai kejujuran, sekaligus memahami bahwa menyelesaikan dilema moral harus dilakukan dengan penuh empati dan kebijaksanaan. Keputusan untuk mengedepankan kejujuran dan dialog memperkuat integritas pribadi dan moralitas dalam situasi yang sulit. Pelajaran ini akan membantu membantu kita, saya juga, siapapun, di masa depan untuk selalu mempertimbangkan nilai-nilai moral secara seimbang dan berani mengambil sikap yang benar, meskipun menghadapi tantangan atau tekanan sosial. Bersama saya, Kuswoyo, peserta BCKS Angkatan Kedua dari Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.